Di sebuah desa kecil bernama Pelangi Hati, langitnya selalu penuh warna seperti pelangi. Awan-awan di sana lembut seperti kapas, dan bunga-bunga selalu bermekaran dengan wangi yang manis. Anak-anak di desa itu senang bermain bersama, tertawa riang, dan saling tolong-menolong. Ada yang bermain bola, ada yang melukis, bahkan ada yang main petak umpet sambil tertawa-tawa hingga perut sakit karena kebanyakan tertawa. Desa itu terasa seperti tempat dongeng yang penuh kebahagiaan setiap hari. Tapi, di antara semua anak yang ceria itu, ada satu anak yang berbeda. Namanya Rara. Rara sangat suka menggambar bunga, langit, hewan, dan mimpi-mimpinya. Semuanya ia lukis dengan hati. Tapi Rara jarang bicara. Ia pemalu sekali. Kalau ada yang memanggil namanya, pipinya langsung merah. Ia lebih suka duduk di bawah pohon besar dan menggambar diam-diam dengan pensil warna kesayangannya. Ia belum berani menunjukkan hasil gambarnya pada siapapun, bahkan pada ibu gurunya. Kadang-kadang, anak-anak lain berkata, "Rara itu aneh, ya, kok nggak pernah ikut main?" Tapi Rara tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil dan kembali menggambar langit biru dan bunga berwarna emas. Karena diam-diam, Rara punya dunia indah di dalam pikirannya. Dunia yang belum diketahui siapapun. Dan di balik senyumnya yang lembut itu, ada sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu, langit tampak berbeda. Bintang-bintang berkedip-kedip lebih terang dari biasanya, dan angin malam berhembus pelan seolah sedang berbisik. Saat semua orang sudah tertidur lelap, Rara masih duduk di jendela kamarnya sambil menggambar bulan. Tiba-tiba, sraas! Sebuah cahaya emas melesat cepat dari langit. Warnanya berkilau seperti sinar mentari, tapi jatuh ke arah hutan kecil di belakang desa. Rara terkejut. "Apa itu bintang jatuh?" bisiknya pelan. Tapi hati kecilnya berkata, "Itu bukan bintang biasa, itu seperti kupu-kupu bersinar." Dengan rasa penasaran yang besar, Rara mengambil senter kecil dan memakai jaketnya. Diam-diam, ia keluar dari rumah dan menyelinap menuju hutan. Pepohonan bergoyang pelan dan suara jangkrik terdengar ramai. Tapi Rara tidak takut. Ia terus berjalan mengikuti cahaya keemasan yang tadi jatuh. Dan di balik semak-semak tinggi, ia melihatnya. Seekor kupu-kupu emas yang bersinar lembut seperti cahaya pagi. Sayapnya besar dan indah, seperti terbuat dari cahaya dan daun emas. Tapi kupu-kupu itu tampak lemah, tergeletak di atas daun. Rara berlutut perlahan. "Kamu tidak apa-apa," bisiknya. Dan saat itu, kupu-kupu itu membuka matanya dan berbicara. Rara membeku. Matanya membelalak. Jantungnya berdetak kencang. "Apa aku mimpi?" bisiknya. Tapi kupu-kupu itu benar-benar bicara. Suaranya lembut, seperti angin pagi yang menyapa daun-daun muda. "Namaku Eliora," kata si kupu-kupu emas sambil mengepakkan sayapnya perlahan. "Aku datang dari langit harapan, mencari seorang anak dengan hati paling jernih." Rara ternganga. "Mencari anak seperti apa?" tanyanya lirih. "Anak yang meski pemalu, tetap peduli. Anak yang diam-diam punya cahaya, tapi belum sadar betapa terang sinarnya," jawab Eliora sambil menatap mata Rara. Rara menunjuk dirinya sendiri. Heran. Tapi, aku bukan siapa-siapa. Aku takut bicara. Aku nggak pernah menang lomba. Aku cuma suka menggambar sendiri." Eliora tersenyum hangat. "Justru karena kamu tidak merasa istimewa, hatimu jadi tempat cahaya tumbuh. Gambarmu,"
Rara sudah mewarnai langit kami dari jauh. Rara terkejut. Langit kalian. Kupu-kupu Eliora terbang perlahan. Sayapnya meninggalkan jejak cahaya keemasan di udara. Ayo ikut aku. Aku akan tunjukkan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh anak berhati cahaya, seperti kamu. Rara menatap kupu-kupu itu, lalu menatap langit malam. Hatinya berdebar antara takut dan penasaran. Tapi untuk pertama kalinya, ia ingin melangkah. Dan malam itu, bersama Eliora, ia terbang menuju rahasia yang akan mengubah dirinya selamanya. Dengan sedikit ragu, tapi hati yang penasaran, Rara memegang lembut ujung cahaya dari sayap Eliora si kupu-kupu emas. Dalam sekejap, wos, Rara melayang ke udara. Ia terbang melewati pucuk pohon, atap rumah, dan akhirnya menembus awan lembut seperti gulali. Semuanya terasa hangat dan indah. Lalu, ia tiba di tempat yang luar biasa. Di atas awan ada langit harapan, sebuah tempat yang penuh warna. Di sana, pelangi tak hanya 7 warna, tapi ratusan. Ada bintang-bintang yang tertawa, dan cahaya yang berubah-ubah warnanya sesuai perasaan siapapun yang datang. Rara melangkah pelan. Ia melihat lukisan-lukisan menggantung di langit, dan matanya membelalak. Itu adalah gambar-gambarnya sendiri. Semua gambar yang pernah ia buat dan sembunyikan. Gambar kupu-kupu, bunga, dan langit. Semuanya ada di sana, bersinar terang. Setiap kali kamu menggambar dengan hati yang tulus, warnanya naik ke langit ini, jelas Eliora. Kamu sudah memberi warna pada dunia, meski diam-diam. Rara berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil, seperti menggambar bunga, bisa berarti besar. Kamu tidak perlu jadi paling pintar atau paling ramai untuk jadi luar biasa, lanjut Eliora. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dan berani menunjukkan cahaya dari dalam hatimu. Rara menatap langit penuh warna itu. Untuk pertama kalinya, ia percaya pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Rara terbangun di kamarnya. Ia terkejut. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi saat melihat meja gambarnya, ada jejak kilau emas di ujung pensil warna miliknya. Ia tersenyum. Itu bukan mimpi. Ia sungguh pernah terbang ke langit harapan bersama Eliora. Hari itu, Rara membawa beberapa gambar ke sekolah. Tangan dan kakinya gemetar, tapi ia mengingat kata-kata Eliora. Kamu tidak harus hebat di awal, cukup berani memulai. Di kelas, saat bu guru bertanya, siapa yang mau menunjukkan karya hari ini? Perlahan Rara mengangkat tangannya. Anak-anak lain terdiam ketika Rara berjalan ke depan. Lalu, ia membuka gambarnya satu persatu. Pelangi di langit malam, kupu-kupu emas, dan langit penuh bintang warna-warni. Semua terpukau. Wow, indah banget. Kamu jago banget, Ra. Rara tersenyum. Kali ini dengan percaya diri. Ia tidak lagi bersembunyi di balik diamnya. Ia sadar bahwa setiap anak punya cahaya di dalam hati. Dan kalau berani membagikannya, dunia akan jadi lebih indah. Sejak hari itu, Rara sering mengajak teman-teman menggambar bersama. Ia bahkan membantu teman yang malu bicara, karena ia tahu rasanya. Dan di atas sana, Eliora si kupu-kupu emas masih terbang mengawasi, sambil berbisik. Anak hebat bukan yang paling bersinar, tapi yang berani menyalakan cahayanya sendiri. 5 hikmah dari cerita. Rahasia kupu-kupu emas dari langit. 1. Setiap anak punya cahaya di dalam dirinya. Seperti Rara yang pemalu tapi punya hati yang penuh warna.
Kita semua punya sesuatu yang indah untuk dibagikan pada dunia. 2. Berani memulai adalah awal dari keajaiban. Rara tidak langsung percaya diri. Tapi saat ia mulai melangkah, perubahan besar pun terjadi. 3. Kebaikan dan kreativitas tidak harus teriak untuk terlihat. Karya Rara yang diam-diam ia buat ternyata memberi warna ke langit harapan. Hal kecil yang dilakukan dengan hati bisa sangat berarti. 4. Perbedaan bukan kelemahan, tapi keunikan. Meskipun tidak seperti anak lain, Rara justru membawa sesuatu yang tidak dimiliki siapapun. Menjadi diri sendiri adalah kekuatan. 5. Cahaya akan menyebar saat kita berani membaginya. Ketika Rara mulai menunjukkan karyanya, ia memberi semangat bagi teman-temannya. Kebaikan dan keberanian itu menular.